Oke, kita ulang ya. Bentar. Nah, ini udah masuk lagi nih. Oke. Kok JT udah masuk lagi, thank you kok. Kak, jelas ya. Ya, tadi ada trouble dikit, akhirnya tak ulang. Nah, ini mana kok Stefanus? Kristianto, halo. Siska Panjaitan, halo juga. Halo Koryadi, Juliana Lingling. Halo Cece Bebek, Baking Duck Lover, lagi viral deh. Halo Pak RT. Oke, suara saya putus-putus ya? Wah, kayaknya nih signalnya kurang bagus nih. Halo. Halo. Ya. Cek, suara gua putus-putus ya? Iya, suaranya putus-putus sekarang. Kalau gambar, oke. Suara sini bagus nggak? Hah? Suara di sini bagus nggak? Suaraku putus-putus nggak? Enggak sih, nggak putus, cuma agak gelap aja. Bos Stefanusnya. Iya. Oh, gelap. Kasih lampu sorot dulu, Gi, biar kinclong. Petromak dong. Petromak. Zaman kapan kok Petromak? Ini jidatku kan udah terang nih. Gelap. Gelap. Oke, udah. Udah. Iya. Oke, nah. Ini Ya. kan mau bahas belum mendengar sudah menolak nih. Gue tuh ketik dulu ya. Ya. Mendengar sudah menolak. Gue pin dulu ya. Kira-kira udah. Nah. Ini punya gue agak trouble dikit nih, nggak bisa dipin nih. Udah masuk itu? Iya, tapi mau gue pin. Nah, Di sini lagi gerhana bukan Pak RT. ya. Ini masih ini ya, masih oke ya. Udah nggak putus-putus ya. Oke. Oke, narsum masih gelap. Petromaknya nyalain kok, yang di jidat. Halo Sis Fitri, ini teman-teman udah ramai juga nih yang masuk nih. Tadi banyak yang belum ke sapa nih. Ada Budi Wong, ada catatan Alip Naufal, Valencia, Mikeranda. Ada Portugi. Wah, banyak nih yang masuk nih. Siu Siang Kui. Halo Bro Rahmat, join juga. Ini kayak sambil dengerin di mobil nih. Bro Sugi, Cisuyanti. Halo Cisuyanti. Ya, wow, Toko Ngalir juga. Halo Ko Afong juga. Nah, oke. Kok malam ini kan kita mau bahas nih, belum mendengar udah menolak.
Kira-kira udah tahu belum mau dibahas apaan? Putus-putus. Putus. Tuh, pakai earphone katanya. Ya. Ada nggak? Di gua putus-putus. eh Nggak jelas suara narsum. Suaraku jelek ya, Pak Jo? Nggak, oke kok. Aman tuh. Tes suara. Ya, jelas. Oke. Ya, lanjut deh. Thank you. Cici Suyanti, halo. Cik Lim Siok Keng. Halo Devi. Malam semuanya. Ya. Gue lepek nih. Iya. Ya. Malam, Sis Friska Panjaitan, malam. Oke. Kalau gua sih jelas ya suara lu. Oke, langsung, Bro. Nih, kan ini kan kita berkaitan dengan Panindai Ichi nih. Ya. Nah, Ya. coba Bro, lu biar teman-teman tahu dulu nih, mungkin ada yang belum tahu, lu sebenarnya bergeraknya bidang apa sih? Coba. Oke, teman-teman semua terima kasih ya yang udah bergabung. Perkenalkan saya Stefanus. Saya bergerak di bidang asuransi ya, di bawah bendera Panindai Life. Ya itu sih, sekarang ini saya memang fokusnya hanya di Panindai. Panindai Ichi aja ya? Sebelumnya di mana, Pak? Ya. Sebelum di Panin di mana? Sebelumnya banyak. Saya ada pernah main di frozen food, main di electrical, handphone, banyak. Sekarang ini udah lepas semua, fokus di Panindai aja. Oh, oke. Kok suaranya kok putus-putus ya? Suaranya di situ juga putus-putus. nggak putus, kecil aja katanya suara Kostep. Ya, tapi suara lu kecil katanya. Kecil ya? Suara backgroundnya malah yang kenceng. Ada Herman. Halo Herman. Hai Cisusan. Bukan putus tapi kecil. Yes, betul. Suaranya agak kecil sedikit. Halo Sisita. Kecil mendem. Iya, tapi ada. Mending nggak? Lanjut. Nggak kelar ya? Mau jam 8. Suara. Itu yang di belakang kenceng amat suaranya. Ayo kok, lanjut. Tes. Udah mendingan. Tes. Siap, Suaranya gimana? Ayo kok. Lu gambar masuk kan? Masuk, cuma agak kecil aja. Tadi katanya agak mendem gitu loh suaranya. Mungkin banyak gadget kali ya. Udah nggak apa, udah, oke. Lanjut. Oke, lanjut Ada yang dari mana? Sorry. Ngomongnya lebih kenceng aja katanya, kata Pak RT. Teriak. Oke, lanjut. Sampai di mana tadi? Ya cerita tadi sebelumnya pernah di beberapa tempat. Terakhir sebelum di Panin kerjaan apa kok?
Putus-putus, tapi nggak apa-apa. Sebelum dipanen aku main di frozen food. Main di frozen food. Nah terus aku diajak bergabung di Panin. Jujur memang agak lama juga sih, butuh waktu 2 tahun untuk ngajak aku bergabung di Panin. Kenapa begitu lama? Karena aku nggak melihat sesuatu yang boleh dibilang menarik hati aku ya. Padahal dulu sebelumnya aku pernah di bendera sebelah dengan bidangnya sama, asuransi, tapi aku beda bendera, gitu. Ya kita nggak usah sebut ya. Itu sekitar 15 tahun yang lalu. Setelah itu aku banyak bekerja, terakhir aku di frozen food. Nah di frozen food itu aku selama 2 tahun aku di prospek, dalam arti kata diajak untuk bergabung di Panin. Tapi setelah 2 tahun baru aku bergabung. Nah itu prosesnya lumayan panjang. Setelah aku dapat, kenapa aku harus bergabung? Baru aku bergabung gitu ya. Apa yang bikin Kosten gabung? Apa yang bikin Kosten mau gabung di situ? Jadi gini, aku melihat pas kebetulan ya, dalam 2 tahun ini mereka ngajak aku, pas kebetulan di momen yang sama aku melihat banyak itu di antara teman-teman aku, atau bahkan saudara sendiri pun, itu yang tanda kutip ya, mereka mengalami kesusahan. Mengalami kesusahan pada saat mereka sakit, gitu ya. Nah, kesusahan di sini yang aku mau share adalah banyaknya mereka kesusahan dalam masalah biaya. Seperti itu. Jadi aku lihat, ternyata butuh ya orang-orang dalam arti seperti agen-agen itu yang tugasnya adalah mengedukasi. Jadi ya aku terpanggil. Kalau misalkan aku bisa bergabung, otomatis secara nggak langsung aku bisa bantu informasi ke saudaraku, ke teman-temanku, supaya mereka bisa mengerti dan tahu, gitu. Itu sih kenapa aku bisa bergabung. Oke. Yes. Jadi waktu setelah bergabung itu kan dipicu dengan melihat banyak yang mau maksudnya butuh gitu ya kok ya. Sebetulnya ini butuh kan. Tapi kenapa pilih Panin gitu loh? Oh, oke. Kenapa pilih bendera ini ya? Karena ya kalau yang gampang, karena yang nawarin ini sebenarnya banyak yang nawarin banyak. Karena jujur aja, aku agak sedikit ada trauma dengan masa lalu, gitu loh. Sama seperti banyakkan orang lah, trauma dengan masa lalu. Karena aku dulu bergabung di X, trauma ini sebenarnya miskomunikasi, cuman personal ya, antara aku dengan apa. Nggak ada masalah sih sebenarnya, cuman miskomunikasi aja. Nah, kenapa aku bergabung di sini? Aku ditawarin, dikasih tahu, diajak selama 2 tahun. Akhirnya, jujur terakhir setengah terpaksa ya. Setengah terpaksa aku datang ke kantornya, memenuhi panggilan, memenuhi undangan untuk melihat. Nah, di sana kan mereka memberikan edukasi kepadaku. Nah, dari edukasi yang mereka berikan, aku melihat ada sesuatu yang bagus gitu loh. Ya kita nggak bisa share banyak dalam arti kata, tapi aku lihat ini bagus banget. Nah aku teringat, jadi saudara-saudaraku dan teman-temanku, wah sepertinya aku butuh gitu ya untuk bantu mereka. Nah singkat cerita, hari itu aku diundang, 2 hari kemudian ada meeting lagi, aku tanpa diundang aku malah mengajukan diri untuk mau tahu. Nah, pada saat datang kedua itu, setelah tahu, aku langsung istilahnya mengajukan diri, menyerahkan diri untuk bergabung. Itu.
Walaupun jujur banyak pengalaman, banyak cerita-cerita lucu ya yang lalu-lalu, yang berhubungan Yang lalunya dengan yang di X. yang di X. Oh, oke. Yang di X. Yang di sini juga ada. Di sini ada, tapi untuk cerita yang ekstrim itu waktu itu adanya di X. Gitu. Oh, ya. Itu maksudnya pengalaman lucunya tuh kayak gimana gitu? Tapi kan tetap berkaitan kan, berhubungan dengan dunia sesama insurance kan. Walaupun beda bendera kan, tapi pengalamannya apa yang dihadapin kan di dalam lingkungan yang sama. Gimana? Putus-putus gimana? Tadi kan ada cerita lucu ya yang dulu di X kan? Ya. Ya. Sebenarnya gini. Bukan cerita lucu sih ya, tapi cerita yang berkesan gitu ya. Cerita yang berkesan. Berkesan. Di hati gitu ya. Ya. Jadi aku cerita dikit ya. Aku ada cerita unik ya. Mungkin unik bagi seseorang atau mungkin bagi siapa lah itu. Tapi menurut aku sih memang agak sedikit unik juga ya. Jadi ceritanya gini. Karena tugasku dan profesiku adalah seorang financial planner, otomatis tugasku adalah mencari orang, baik itu teman atau saudara, siapapun itu, yang kita kenal ataupun tidak kita kenal. Tugasnya adalah mengedukasi, memberikan edukasi, memberikan informasi bahwa ada suatu produk yang dalam arti bisa membantu kalian semua, keluarga kalian, apabila terjadi sesuatu hal, kita bilang adalah risiko kehidupan, misalkan sakit atau apa. Intinya adalah aku memberikan edukasi, memberikan informasi. Kalau terjadi apa-apa, terjadi sakit atau terjadi apapun dalam keluarga, jangan sampai itu memakan aset yang sudah terbentuk dari keluarga itu. Jadi lebih menyelamatkan aset yang sudah terbentuk dalam keluarga itu. Itu kalau punya aset, Pak. Kalau nggak punya aset, bahaya banget kan. Nah, jadi tugasku adalah memberikan edukasi. Nah, singkat cerita, karena tugasku adalah seorang pemberi edukasi, kita memberikan info kemana. Otomatis kan pasti kan banyak mencari orang-orang atau mobile. Carilah teman atau saudara kita yang perlu kiranya kita kasih informasi, gitu kan? Nah, waktu itu anakku masih kecil itu masih TK ya, waktu itu masih TK. Karena waktu TK, otomatis aku sebagai orang tua mengantar ke sekolah. Nah, pada saat mengantar ke sekolah itu, otomatis kan kita banyak berkenalan dengan para orang tua murid dari teman anakku ini kan. Nah, sudah kenal, terjalin hubungan, setiap kali ketemu otomatis makin lama makin erat pertemanan. Nah, mereka udah merasa nyaman segala macam, pastilah suatu saat mereka akan menanyakan, kok lu kerjanya di mana? Oh, lu kerja apa? Itu kan wajar ya kan? Nah, pada saat mereka nanya, ya itu aku senang kalau mereka nanya. Nah, ya aku bilang aku di asuransi seperti ini. Nah, pada saat itu memang 15 tahun yang lalu image asuransi masih sangat buruk. Ya, beda dengan sekarang. Kalau sekarang ini mungkin orang udah mulai tahu, image-nya sudah mulai terpulihkan, dalam arti kata tidak seburuk 15 tahun yang lalu, gitu ya. Nah, singkat cerita, aku bilang ini aku kerja di asuransi, ada produk bagus untuk anak lu, untuk keluarga lah. Ya, singkat cerita kita bikin janji untuk ketemu di rumahnya. Ya udah, aku main ke rumah dia, main sebagai teman. Sebagai teman, dia aku siap sekali pengen tahu tentang segala-galanya lah.
Ya otomatis ya aku siap dong. Oh gini ada produk begini. Singkat cerita dia bilang, wah kok gue bingung jujur. Tapi bagus sih. Coba deh, lu kasihlah kasih masukan. Apa yang harus gue ambil? Dia bilang seperti itu. Nah, aku lagi cerita-cerita, tiba-tiba dari dalam rumahnya itu keluarlah papanya. Memang sebelumnya aku udah beberapa kali main ke rumah dia dan aku tahu itu papanya. Ya kita sapa dong, malam om. Ya kata dia. Udah, papanya basa-basi masuk lagi. Bilang. Kita ngomong lagi tentang program, tentang segala macam. Papanya nggak lama keluar lagi, tiba-tiba dia bentak saya. Lu ngomong asuransi ya? Nah, spontan saya kaget. Dibentak saya kaget. Anaknya langsung menjawab, enggak pak, enggak ngomong asuransi. Lu dari tadi ngomong apa? Otak kita langsung spontan menjawab, ini om, saya lagi ngomongin masalah tabungan. Untuk namanya Queenie, aku masih ingat namanya Queenie, anak ini. Anak kecilnya ya, temannya anakku namanya Queenie. Kita lagi ngomongin tabungan om, buat Queenie. Tabungan apa katanya? Ya tabungan, jadi kita mau bikin tabungan buat Queenie, buat supaya Queenie bisa sekolah. Oh, gua pikir lu ngomong asuransi. Enggak om, enggak ngomong asuransi. Karena aku sendiri sadar pada saat itu, di momen itu, asuransi masih orang negatif banget gitu. Apalagi untuk orang-orang tua. Ini papanya sebagai gambaran, papanya udah usia sekitar 70-an. Saat itu. Jadi untuk tahun orang-orang 2005 tua, itu ya? Masih, kurang lebih. 2004, Ya. Nah, pada saat itu memang asuransi memang image-nya masih kurang menarik lah. Itu banyak yang menentang juga. Seperti itu. Betul. Karena pola pikir mereka pada saat itu masih kebutuhannya masih belum seperti sekarang. Oke, lanjut bro. Oke, lanjut ya. Masuk lagi papanya tuh, masuk. Dibilang bikin tabungan kan, nggak masalah. Ya. Oh bagus, bikin tabungan buat cucunya kan, bagus. Nah kita ngobrol sama anaknya pada saat itu langsung bilang sama saya, papa memang benci, sorry ya, papa memang benci sama asuransi. Aku tanya, kenapa? Tahu papa kalau misalkan dengar asuransi kayaknya naik darah aja dia katanya. Nggak tahu kenapa, katanya. Benci banget deh. Aku bilang, oh nggak apa-apa, mungkin orang tua pikirannya ya seperti itu, nggak apa-apa ya, nggak masalah bagi, maaf ya kok, nggak apa-apa. Udah kita ngobrol lagi tentang program segala macam, kita ngobrol. Tiba-tiba lagi seru-serunya kita ngobrol, tiba-tiba papanya ada di belakangku. Dia langsung nepok aku. Tuh kan lu ngomong asuransi? Enggak om, enggak ngomong asuransi. Aku kaget nih. Anaknya juga, apa sih papa? Enggak ngomong asuransi, ini ngomong tabungan. Itu mana ada asuransi? Coba lihat, dia lihat di meja, nggak ada apa-apa pada saat itu, nggak ada apa-apa. Nggak ada yang bisa membuktikan bahwa itu ngomong asuransi. Memang nggak ada. Udah, masuk lagi papanya. Tapi sambil ngancem. Lu awas ya, kalau sampai gua tahu lu ngomong asuransi, gua nggak suka, mendingan lu pulang. Ya om, tenang om, kita nggak ngomong asuransi. Udah, juga sejenak ya, sempat minum kopi, karena papanya nggak mau masuk di pinggir gang aja gitu, nggak masuk. Aku kasih kode, ya udah, aku juga ngasih kode, kita minum kopi, kita ngobrol ngalor ngidul udah kemana-mana tentang sekolah, tentang apa. Papanya masuk, anaknya nanya lagi, kok ini kalau misalkan begini, gue maunya begini kan, karena kalau di asuransi itu kita bisa sesuai semuanya ya, semuanya sesuai dengan kemauan customer atau calon customer. Jadi bukan saya sebagai tenaga pemasar yang memberikan, tapi kita gali mereka butuhnya apa, karena setiap orang kebutuhannya kan beda. Nah, pada saat itu
customer sama saya itu bilang, kos ini saya maunya begini-gini, lebih baik begini. Oke, nah, udah. Ini kalau begini adalah begini, konsekuensinya begini. Kita lagi jelasin, memang sempat tercetus kata-kata. Kata anaknya ngomong waktu itu, anaknya ngomong, kok jadi asuransi ini pas dia ngomong asuransi, bapaknya keluar tuh. Bapaknya keluar. Dia langsung diam, saya juga langsung jaga-jaga. Bapaknya keluar dan dengan spontan bapaknya bilang, gua bilang juga apa, dari tadi lu ngomong asuransi, lu nggak mau ngaku sama gua, ya, lu jangan kabur lu. Bapaknya masuk lagi ke dalam. Jadi kita ngobrol kan di ruang tamu. Nah, di ruang jangan tamu, kabur katanya. Bapaknya masuk ke gang tuh, masuk ke dalam. Aku ngelongok, aku lihat dia ke dapur. Aku nggak ada feeling, nggak ada perasaan apa-apa pada saat itu. Kenapa nih? Lu jangan kemana-mana, tunggu katanya. Ya udah. Tapi aku nggak tenang, aku ngelongok ke gang. Bapaknya keluar, mau tahu nggak ngapain dia? Apa tuh? Dia sambil tengah lari, bawa sapu cuman ding brother. Dia bawa golok gede banget yang buat potong cincang daging. Tahu nggak? Golok zaman dulu yang besar tuh, yang buat cincang daging. Dia ngacung-ngacung gini, lu jangan pergi lu. Oh, gua nggak bakal banyak mikir lagi. Gua langsung pakai sepatu, gua lari. Asli. Aduh. Anaknya pontang-panting pegangin bapaknya pada saat itu. Tapi sempat pamit sih, om saya pulang dulu. Lu pulang, jangan sini lagi katanya. Kita cerita pulang. Aku pulang. Untung juga nggak kena ya, karena jauh. Aku sempat lari. Pulang sampai di tengah jalan, aku sempat memang ditelepon sama temanku itu. Koko maafin papa ya. Aku bilang, oh nggak masalah. Itu sudah biasa. Aku bilang, penjaga seperti sudah biasa. Besok kan pagi kan tetap ngantar anak lagi. Dia bilang, kok kemarin sorry loh. Aku bilang nggak masalah. Toh nggak kenapa-napa juga kan. Baru mau dibacok kan. Belum dibacok, aman. Singkat cerita, closing lah. Dalam arti kata, anaknya memang setuju dengan program untuk anaknya dia kan. Ya. Setuju. Ini bagus buat anakku, si ini. Ya tolonglah diurus. Tapi di mana ya kok yang diurus? Ya udah nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan sudah oke, nanti saya bantu urus. 15 tahun yang lalu belum seperti sekarang. Semua masih serba manual. Ya. Karena jadi perlu ada proses bolak-balik. Berkat-berkatnya tuh nggak sering ke sekarang lah. Kalau sekarang udah canggih ya. Semua cuma modal handphone. Ngomong oke. Sign di handphone, semua serba di handphone, tinggal banking selesai. Kalau dulu nggak, semua serba manual ya. Tapi ya itu kita proses. Nah setelah proses itu kan makan waktu ya. Pada waktu itu makan waktu sekitar 2-3 hari kerja. Tapi ya untuk diterima atau nggak diterima sebenarnya cepat itu. Begitu data masuk kantor, mungkin 1x24 kan kita udah bisa tahu lah. Bisa tahu kira-kira ini diterima apa enggak sama kantor. Udah, ya itu sih cerita yang menurut aku unik ya. Sampai dikejar-kejar pakai golok besar sekali. Ya kalau misalkan sapu, disiram air, bahkan aku pernah disiram kopi panas pada saat itu, pada waktu zamannya itu ya. Itu udah biasa. Jadi ya, sampai siram kopi terus juga udah. Ini mah. Udah pernah. Jadi aku waktu itu pernah melakukan apa yang orang-orang bilang upselling, kita canvassing. Canvassing adalah kita berjalan menuju satu titik lokasi yang kita anggap ini proporsional, dalam arti kata kita berekspektasi. Apabila kita masuk, misalkan kita cari yang gampang ya, gambaran kita cari satu pusat sentra handphone. Kalau di Jakarta mungkin semua orang tahu itu ada Roxy ya. Roxy adalah salah satu pusat sentra handphone terbesar di Asia. Nah, apa gambarannya? Kan
kita tujuannya ke sana untuk cari data. Kita masukin aja toko-toko. Nggak kurang dari 500 toko di satu gedung. Bener nggak? Ya, kalau kita ngomong pahit-pahitnya, pasti kita dapat data lah atau apa segala macam. Itu kan kita punya rencana, tapi kenyataannya nggak seindah itu, bro. Sebagai gambaran, kita masuk ke toko-toko, otomatis kita pamit, kita izin, permisi, selamat siang, perkenalkan, saya ini segala macam. Nah, responnya berbagai macam tuh. Ada yang welcome, walaupun 1% paling. Ya, kebanyakan mereka akan pasang tampang setengah. Penolakan udah biasa. Nah, kalau untuk orang-orang yang ekstrim, mereka akan melakukan tindakan yang di luar nalar lah, jujur. Seperti yang itu tadi kita disuruh air panas, disuruh kopi, itu udah biasa. Kalau itu udah biasa. Aku terima perlakuan itu udah biasa pada waktu itu ya. Tapi ya nggak pernah diambil hati. Memang sepintas sempat kesel. Tapi kita ingat lagi misi kita. Gitu loh. Nah, itu akan cooling down sendiri. Itu aja sih kok. Jadi banyaklah cerita-cerita unik di sini yang pernah aku alami kejadian nyata dalam kehidupan aku sebagai seorang tenaga pemasar, dalam hal ini asuransi ya. Kalau sekarang bahasa kerennya orang bilang financial planner lah, perencana keuangan lah, ada juga yang bilang financial angel lah, malaikat pengat, ya semua itu intinya semua sama. Kita adalah tenaga pemasar, tujuannya adalah memberikan edukasi informasi kepada mereka. Kalau mereka sudah mendapatkan informasi, apabila mereka berminat tahu lebih jauh atau ingin memiliki proteksi, ya kita bisa bantu. Itu aja sih. Oh, jadi unik dong. Tapi kalau dengar ceritanya seru juga ya. Apa juga ya. udah pernah dialamin ya. Paling berkesan itu ya, dikejar-kejar pakai golok ya. Golok gede lagi ya. Ya, banyak kejadian-kejadian yang berkesan. Banyak sih, jadi kejadian-kejadian yang berkesan. Jadi kalau itu kan dari sisi yang boleh dibilang tanda kutip kita negatif, dukanya jadi seorang agent. Kalau kita bilang, ya kan. Yang diperlakukan tidak pada semestinya, dilecehkan, dihina, diusir, segala macam. Ini aku di sini bukan bermaksud untuk membuat down ya, tapi ini cuma teman-teman yang baru join ini bisa pada jiper loh kalau dengar kayak gituan loh. Ya, makanya itu aku bilang ini bukan untuk membuat demotivasi, tapi nanti aku share. Ini malah justru untuk memotivasi ya. Apapun yang terjadi di lapangan, lihat deh, ada sisi baiknya dan banyak kok cerita-cerita yang positifnya. Dalam arti kata, sukanya banyak. Nah, aku punya banyak cerita yang bisa menggambarkan betapa sukanya itu adalah pada saat suatu saat salah satu dari customer kita, salah satu dari nasabah kita itu mengalami suatu sakit, ya kan? Suatu sakit, kita bukan syukurin nasabah kita sakit, bukan kita senang nasabah kita sakit, tapi namanya sakit itu kan kita nggak pernah tahu. Yang kita bilang adalah resiko kehidupan, hanya Tuhan yang tahu. Pada suatu saat nasabah kita diberikan, diizinkan terjadi mereka sakit, otomatis kita harus turun tangan untuk membantu mereka dalam segala hal ya. Proses mulai mereka masuk, mulai mereka dirawat, sampai mereka keluar dan sebagainya, banyaklah istilahnya. Nah, di sini akan terjadi momen-momen yang menurut aku adalah suka adalah ketika nasabah kita telah mendapat perawatan dan istilahnya ngomong kasar, mereka merasakan manfaat punya asuransi.
bisa jadi. Ini aku ada cerita ini ya, cerita nyata. Jadi aku pernah prospek salah satu nasabahku itu di Harko Glodok waktu itu. Aku prospek, jadi aku kerja di Harko waktu itu, di toko lampu. Harko Mangga 2. Glodok, kota. Ya, Harko Glodok. Sekarang LTC sampingnya itu Harko. Aku kerja di Harko. Sorry. Ini tadi putus. Gimana? Ya. Tadi di Harko, terus? Aku kan kerja di Harko. Nah, setelah kerja di Harko, aku kerja di Harko lama itu 5-6 tahun ya. Otomatis kan banyak kenal dengan semua orang-orang Harko. Setelah dari sana, aku masuk ke X ini kan. Ya karena aku banyak kenal orang sana, otomatis aku ke sana untuk edukasi lah istilahnya. Aku nawarin satu orang ini, dia punya kantin, dia punya toko waktu itu Nintendo, waktu itu zaman dia masih Nintendo. Ya. Sega apa ya, lupa dah. Pokoknya game ya. Selain punya toko game, dia kantin juga, kantin minuman, kopi, susu, atau jeruk gitu. Nah, aku samperin, aku tawarin dia, aku bilang ini, gue sekarang udah nggak di Harko, gue ada produk bagus nih buat lu dan anak-anak. Aku cerita, dia bilang, yang lu ngomong sih bagus, gitu. Tapi jujur gue nggak percaya sama asuransi, kata dia. Oke, ya singkat cerita aku nggak cerita masalahnya gimana. Singkat cerita aku berhasil meyakinkan dia untuk mengambil satu proteksi untuk anaknya. Tapi itu perlu waktu itu 2 bulan. 2 bulan setelah aku lumayan rajin berjumpa dia, akhirnya setengah terpaksa gitu. Dia bilang, ya udah deh, gue nggak enak kenal lu udah 6 tahun, lu tiap hari kesini buang ongkos kesian lu. Kalau gue nggak ambil, lu balik lagi. Nggak tiap hari, tapi mungkin ya seminggu sekali adalah datang ke sana kan, untuk mereminder mereka. Akhirnya bilang, ya udah deh, daripada gue kesian sama lu, udah lu bikinin deh buat anak gue. Yang paling kecil aja ya, jangan yang mahal-mahal, yang paling kecil aja, yang penting ada dan lu jadi nggak datang lagi. Sakit sebenarnya hati pada saat itu. Cuman kita ingat misi kita. Aku bilang, sebenarnya gue nggak suka kalau lu bilang, oke, gue ambil yang paling kecil aja, biar lu senang. Lu nggak ngambil pun gue nggak masalah ya. Cuma gue pengen ingetin lu bahwa ini penting buat anak-anak dan buat lu. Ya udah bikin aja. Akhirnya disatukan dia bikin waktu itu. Akhirnya setelah ngomong-ngomong, dia nggak jadi ambil yang paling kecil, dia naik sedikit, tapi ya masih belum besar lah, apa adanya gitu, seadanya aja. Ya udah, aku bilang ya udah nggak apa-apa, daripada lu nggak ada, lu ambil dulu. Kalau lu udah pakai waktu, lu udah percaya dan lu pasti banyak tanya lah. Sekarang gini aja deh, kalau kita awalnya nggak percaya dengan satu barang ini ya, misalkan ya. Tapi kalau misalkan kita beli barang ini, otomatis kita akan bertanya-tanya kepada teman-teman atau mungkin kenalan kita di luar sana. Bantu nanti gue beli ini, benar nggak? Nah, pemikiran saya adalah biarlah dia ambil dulu, nanti dia pasti akan bertanya-tanya, mungkin dia akan memperbagus. Ya udah nggak masalah. Dia ambil, kita proses, dan ini nggak disangka-sangka. 3 bulan setelah dia issue, jadi buku polis antara ke aku. 3 bulan kemudian, dia pagi-pagi dia telepon, Bun, anak gua sakit perutnya, sepertinya butuh ke dokter. Sakitnya seperti apa? Aku tanya. Sakitnya dikasih gejala-gejala. Wah, ya udah, langsung aja bawa ke rumah sakit. Aku bilang, kenapa mesti ke dokter dulu kalau sakit? Karena sakitnya waktu itu udah sampai anak itu nggak bisa bergerak dengan demam yang tinggi sekali. Gejala-gejalanya memang udah menjurus ke penyakit usus buntu.
pada saat itu. Aku bilang ya udah langsung urus aja. Anak kecil. Urus itu. Ya, anak kecil. Nah, itu kita urus, akhirnya masuk, ya singkat cerita udah selesai, udah keluar. Begitu udah keluar rumah sakit, H+2 lah, H+2. Dia telepon saya, lu nggak ada waktu nggak? Datang dong ke sini. Nah pada saat itu aku nggak berpikir apa-apa, aku cuma pikir, oh ada apa ya? Biasanya gue datang sono diusir-usir kan, maksudnya kan, aduh lu datang lagi. Memang dia nggak ngusir, tapi dari gesturnya itu berbicara, lu kenapa kesini lagi? Pasti lu mau nawarin lagi gitu. Padahal aku kesana nggak pernah nawarin, cuma datang, Aici apa kabar, Aici, teman gitu bang. Tapi dia berkeberatan. Nah, ini dia telepon, malah mengundang Surya datang. Ya, aku bilang, aku kalau sekarang aku nggak bisa, aku ada janji, ada padat gitu. Jadi gimana kalau besok? Besok ya udah nggak apa-apa. Besok ya gue kesini. Jam berapa lu kesini? Besok aku ya paling sekitar jam 1. Oh ya udah, gue tunggu di toko ya. Ya udah singkat cerita aku datang ke toko. Ini adalah momen yang mengharukan buat aku ya. Pada saat aku datang ke toko, dia lagi sibuk melayani. Ada orang sedang belanja. Aku tunggu. Setelah selesai. Halo, kok? Ya. Sorry. Ya gimana kok? Tadi sempat loading. Oke. Tadi sampai ke toko. Oke. Janji kan? Ya janji. Akhirnya besok aku bilang besok bisa. Kalau hari ini nggak bisa, padat. Terus dia bilang, kapan besok jam berapa? Aku bilang besok ya mungkin sekitar jam 1, jam 2 aku masih ada kosong. Kalau sore aku ada acara lagi. Ya udah datang aja ke toko ya. Oke. Nah, aku ke toko. Pada saat itu dia lagi melayani orang belanja. Ya. Saya tunggu dong. Ya. Tunggu ya bunda. Iya deh, tenang aja, santai aja jualan. Layanin dulu. Nah, setelah dia udah selesai, dia menghampiri saya mendekat. Nah, ini adalah momen-momen yang salah satunya momen-momen yang membuat aku sangat tertarik. Begitu sudah dekat, dengan secara spontan, tiba-tiba dia berlutut. Berlutut? Dia berlutut di depan aku. Aku kaget. Aku spontan juga angkat dia. Kan aku kenal dia udah 6 tahun kan. Ya berarti hubungan kita udah lumayan dekat. Sebagai teman sesama penjual. Aku angkat dia. Aku bilang, kenapa Cek? Dia nggak bisa ngomong apa-apa. Dia cuma bilang, gua thank you sama lu. Nah, di sini aku benar-benar kehabisan kata-kata. Ini adalah momen yang mengharukan buat aku sebagai tenaga pemasar. Dia bilang gini, Bun, kalau nggak ada lu setiap 2 hari sekali, seminggu sekali datang ke toko gua atau ke warung kopinya, memang lu nggak ngomong apa-apa, tapi gua tahu niat lu adalah supaya gua ambil proteksi untuk anak. Ya. Aku bilang, ya. Terus masalahnya apa sih? Ya gue terima kasih katanya. Kalau enggak gara-gara lu selama 2 bulan lebih waktu itu. Aku bilang ya 2 bulan lah. Aku bilang kalau enggak gara-gara lu setiap seminggu, setiap 2 hari sekali nongol, gue nggak akan ambil. Tapi gue lihat lu sering dateng, walaupun nggak nawarin. Belaga minum kopi, dia bilang. Ya. Belaga jajan. Akhirnya gue jujur setengah terpaksa, gue kesian sama lu, gue ambil. Tapi gara-gara lu, gue selamat gitu. Gue bisa save duit gue yang tadinya duit ini untuk kebutuhan untuk belanja barang lagi di toko. Kalau misalkan lu nggak gara-gara lu gue ambil, mungkin duit untuk belanja besok ini udah nggak ada untuk bayar rumah sakit. Pada saat itu dia
makan biaya rumah sakit itu masih belum mahal ya 15 tahun yang lalu ya, tapi udah di atas puluhan, sekitar 10 atau 15, aku lupa ya. Ya, ya, Dan ya. nominal segitu pada saat itu besar. Jadi dia bilang, dia sampai nangis, dia berlutut, aku bangunin, terima kasih. Gitu. Aku kehabisan kata-kata pada saat itu. Aku bilang, bangun. Ya, mantap. Aku asik dia duduk. Anak buahnya juga pada bingung kan. Karena anak buahnya tahu aku dengan bosnya ini berteman memang udah lama. Kok sampai ada kejadian kayak di film Korea seperti ini gitu loh. Kenapa? Gitu. Mereka nggak tahu karena mereka nggak tahu masalahnya. Yang tahu kan hanya si Keke pemilik toko ini. Udah tenang, tiba-tiba dia bilang, pokoknya apapun gue thank you sama lu. Dan jawaban aku pada saat itu adalah, inilah tugas seorang agent. Pada masa itu dibilang agent. Bentar, bentar ya, bentar aja. Ya. Malam Panton. Malam Pak Tommy. Ya, balik lagi. Halo Ko Tommy. Ya tadi ada Ko Tommy, Suhu Nengsil, ikutan join nih. Ada Pak Anton. Ada Pak Anton juga. Halo Ko Anton. Jangan panggil Pak, panggilnya Ko Anton. Thank you Ko Anton udah join juga. Waduh, seru. Nih. Oke. Ya. Nah, berarti lanjut, kalau dari cerita gitu ya, berarti mesti buat teman-teman kita yang bergerak di bidang insurance, ya jangan takut dengan penolakan yang ada. Ya, karena tugas kalian itu lebih mulia, yaitu untuk menyelamatkan, ya kan, keluarga orang lain, gitu loh. Ini kok step aja udah sampai pernah dikejar-kejar pakai golok ya. Itu aja masih pantang mundur itu. Aduh, Suhu. Numpang lewat mau ngajar dulu, semangat. Yes, semangat Suhu. Step yang semangat. Itu. Jadi singkat cerita, yang tadi anaknya terselamatkan. Keuangannya juga terselamatkan ya. Step ya. Ya. Jadi banyaklah cerita-cerita di balik seorang tenaga pemasar, dalam hal ini asuransi. Banyak kisah suka duka, banyak. Banyaklah. Tapi kenapa aku masih tetap bisa bertahan? Karena aku lebih melihat rasa kebahagiaan ya pada saat kita nggak pernah berpikiran mengharapkan nasabah kita sakit, nggak pernah sama sekali. Malah kita mendoakan mereka selalu sehat. Yes. Gitu loh. Karena juga ya, kalau mereka sakit kita repot loh. Kita masih kesini ngurus. Kalau mereka sehat kita kan aman, nggak usah kerja. Gitu kan? Ya. Nah, tapi justru pada saat mereka sakit lah kan mereka butuh si agent kan yang buat bantu. Betul. Nah, udah sakit mesti ngurusin sendiri, apa jadinya nanti? Betul. Nah, itu yang aku mau ngomong. Nah, rasa bahagia itu muncul pada saat kita bisa membantu mereka dalam segala hal ya. Membantu dari proses pengobatan atau membantu dari segi ngomong kasar gini. Misalkan Ronaldin ambil suatu produk asuransi sama saya. Kita ngomong misalkan produk asuransi kesehatan. Omong kasar ya, Ronaldin. Suatu saat dalam perjalanan hidup Ronaldin, kapanpun itu, misalkan diizinkan terjadi sakit, Ronaldin nggak usah pusing-pusing. Saya yang bayar sakitnya. Saya yang bayar untuk berobatnya. Pakai uang kantor saya, bukan uang saya. Seperti itu, Ronaldin. Jadi, apa ya? Saya berhasil
menolong tanda kutip nilai ekonomi dari customer saya. Itulah kebanggaan yang nggak bisa dibayar, Makanya untuk hal-hal seperti aku diuber-uber golok, disiram air panas, mau disabit sapu, memang saat itu kesel. Dan itu sempat pontang-panting sampai jatuh-jatuh. Banyak bayangannya diuber golok gimana nggak jatuh-jatuh. Aku lari sampai ke tandung-tandung. Tapi setelah bangun, aku sempat kesel. Maksudnya, wow, dalam hati kecil ya, niat gue baik. Kenapa lu malah uber-uber gua gitu. Tapi nggak apa-apa, itu sudah berlalu ya. Aku nggak ambil hati. Memang tujuannya untuk informasi. Tapi di balik kesalahan itu semuanya lunas terbayar. Pada saat kita bisa membantu, semua lunas terbayar. Nggak ada rasa sakit hati, nggak ada rasa kesel. Tapi memang tetap memori kita nggak hilang. Aku cuma bilang, jadi satu kenangan ya, satu kenangan. Ya, kenangan yang pernah terjadi gitu. Beda kok. Kalau teman-teman yang cuma mengharapkan kerja ya, istilah kata kita ngomong kerja sebagai agent, ya kan, sebagai financial planner, cuma untuk ngejar uangnya, untuk ngejar kayak bonusnya, ya itu kan apa ya, beda lagi gitu loh. Beda lagi. Jadi gini, dari hati dulu mau nolong orang, kalau dapat yang kayak bonusnya dapat sampai, kan banyak yang ngejar yang jalan-jalan ke luar negeri segala macam ya kayak bonus lah, kalau kurang lah, karena kepuasan batinnya udah dapat di awal nih, gitu, udah bisa nolong orang. Jadi gini, untuk di bidang ini, aku sedikit share ya. Halo, untuk di bidang ini, orang-orang yang orang-orang yang seperti saya bergerak di bidang ini, coba dah rubah mindset kamu orang. Rubah mindset. Maaf, di sini aku bukan bermaksud menggurui, mengajari, tapi lebih ke sharing ya. Lebih ke sharing, berbagi. Jadi gini, untuk orang-orang seperti saya, itu kita harus merubah mindset. Merubah mindset apa? Nah, merubah mindset, jangan di pikirannya hanya mencari apa yang bisa kita dapat kalau kita dapat posting, dapat orang yang beli polis, dapat orang yang ngambil sesuatu dari kita. Itu mindset yang salah. Jadi jangan dipikirin apa yang bisa gua dapat. Apa yang bisa gua dapat? Gua harus, contoh ya, saya harus deketin Bro Nudin. Tujuannya apa? Tujuannya Bro Nudin mengambil suatu proteksi, suatu polis dengan saya. Nah, kalau Bro Nudin ambil sesuatu polis atau proteksi dengan saya akan dapat cuan, dapat komisi. Udah hitung dulu nih, Bro Nudin buka segini, oh saya dapat komisi. Itu salah. Kenapa saya bilang salah? Kalau misalkan dari awal kita berpikir seperti itu, otomatis misi awal yang kita akan jalankan, otak kita udah terkontaminasi. Yes, betul. Nggak akan berjalan yang seharusnya. Gitu loh. Jadi otak kita cuma pikir uang. Nggak bisa. Jadi harusnya gimana? Harusnya adalah, sekali lagi saya bukan bermaksud mengajarkan ataupun sok pintar. Seharusnya adalah kita hanya sebagai tenaga pemasar, dalam arti kata kita hanya sebagai tenaga edukator. Saya kenal dengan Bro Nudin, saya dekati dia, kita berteman, bila ada kesempatan kita akan cerita, bro, kasih informasi, pemahaman yang harus dia tahu. Tujuannya apa? Tujuannya ya hanya sebagai informasi untuk dia. Keuntungannya apa buat Bro Nudin? Keuntungannya adalah Bro Nudin jadi tahu ternyata ada loh suatu program atau suatu informasi yang mungkin ini kalau bisa tahu, Bro Nudin sudah tahu, penyampaian pesannya sudah dapat, informasi sudah dapat, masalah nanti next ke depan kapanpun itu Bro Nudin ternyata tertarik ingin memiliki suatu proteksi, otomatis akan menghubungi tuh, gitu loh.
Jadi jangan dipikirin yang uangnya, yang dipikirin adalah bagaimana kita bisa menyampaikan pesan kepada orang banyak. Udah selesai. Tujuan awalnya dulu ya, kok ya, Pak. Tujuan awalnya mau ngapain dulu nih tujuannya. Oke, sorry. Oh, Jonathan yang nge siapa ya? By the way, ini kita tinggal 5 menit loh. Halo? Ya, kita tinggal 5 menit. Oke. Apa? Closing statement? Jadi ya, aku ulang. Ini beneran mau yang aku bisa. Oke, bentar nih ada yang nanya nih. Tuh ada yang tanya Dama Kreatif. Tanya Kostep cara mengatasi agar kalian tidak sepi dengar tentang asuransi. Ya, ya cara mengatasi agar klien tidak sepi dengar tentang asuransi. Jadi gini, kayak tadi aku pernah ngomong ya, aku terapin, aku jalankan sampai saat ini ya. Aku kalau misalkan ketemu teman atau komunitas baru, kita jangan baru kenal udah ngomong asuransi, kabur orang Pak, gitu loh. Jalin hubungan aja, jalin hubungan. Mereka bisa sensi, kenapa sih? Mereka sensi ya karena kitanya pasti yang bikin dia sensi, gitu loh. Sekarang kayak misalkan begini, saya kalau misalkan nggak ngomong, saya nggak ngomong nih, saya asuransi. Kira-kira Bro Nudin tahu nggak? Mungkin tahu, pakai waktu, gitu loh. Ya. Kira-kira Bro Nudin bakal menjauh dari saya nggak? Cara tahunya udah beda. Jadi, jadi cara pendekatannya, cara penyampaian. Sensi itu kan dibuat karena orangnya salah cara. Gitu. Kalau caranya benar, nggak mungkin sensi lah. Seperti itu kurang lebih. Kalau sekarang, berarti menjawab ya dengan cara yang lebih soft ya. Kalau dulu kan pakai hard selling ya, makanya bisa sampai di air, dikejar pakai sapu, pakai golok malah kan. Jadi gini, kita nggak bilang sekarang harus pakai stop, dulu pakai hard atau gimana. Jadi semuanya tergantung balik lagi pada situasi sih, bro. Pada situasi. Jadi seorang agent itu ada kalanya dia harus bergerak hard selling, ada kalanya. Tapi ada kalanya dia harus melakukan soft selling, pendekatan yang soft. Jadi tergantung situasi. Kita nggak bisa bilang gimana lah. Cara soft selling yang baik, cara soft seperti yang udah diajarin oleh para mentor, ya, yang dari para mentor yang saya dapat, cara soft selling adalah kita branding aja, proper branding kita, branding diri kita. Branding diri kita gimana? Apakah kita harus pamer kita punya? Enggak. Buat diri kita bisa disukai sama mereka. Nangkep lah di sini. Okay. Kita punya prospek, kita punya calon yang akan kita tawarkan. Buat mereka suka sama kita. Gimana caranya? Ya kita gali komunikasi, pendekatan yang bisa bikin mereka suka sama kita. Gitu. Ya. Ini join apa maksudnya? Join sebagai agent atau join sebagai customer? Mungkin customer dulu lah. Oke. Cara membuka pertanyaan. Oke, kalau sebagai customer ya itu tadi saya balik lagi saya bilang kita melakukan pendekatan dulu. Ya, kita melakukan pendekatan dulu. Setelah melakukan pendekatan sudah dekat, ya kita kan akan bicara kok. Kita ada produk gini. Sorry nih, kita tinggal 30 detik. Lanjut lagi ya sedikit ya nanti ya. Ini disambung setelah ini ya sebentar ya. Ini saya tinggal 30 detik nih. Ntar nggak keburu di save. Nanti kita lanjut 10 menit aja, 10 menit aja, oke? Kita balik lagi ya teman-teman ya.